Pemirsa, KPU Republik Indonesia mengizinkan cawapres membawa alat tulis dalam debat Pilpres 2024 besok. Untuk alat bantu lain seperti teleprompter dan iPad tidak diperbolehkan untuk dibawa. Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari dalam konferensi pers Kamis sore menjelaskan persiapan debat cawapres pada 22 Desember. Hashim menyebutkan bahwa cawapres diperbolehkan membawa alat tulis pada debat Pilpres 2024 nanti malam. Selain itu, KPU RI akan menyiapkan podium untuk penyelenggaraan debat cawapres itu. Hal tersebut sesuai usulan tim kampanye ketiga pasangan calon untuk menyediakan podium pada debat capres-cawapres pemilu 2024. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan, yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan ballpoint atau alat tulis ya. Dan debat pertama juga kemarin tidak ada alat bantu yang digunakan oleh masing-masing. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akan kembali melangsungkan debat perdana kali ini calon wakil presiden atau cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 atau malam ini. Debat merupakan debat yang kedua digelar KPU RI setelah debat perdana calon presiden dihelat pada 12 Desember 2023 lalu. Debat akan membahas seputar ekonomi yang akan kami hadirkan ulasannya dalam Fact Check Debat Perdana Cawapres adu gagasan di bidang ekonomi. Nah, kita akan lihat pemirsa, ini debat cawapres hari ini Jumat 22 Desember 2023 akan berlangsung tepatnya nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Venue debat kali ini berbeda ya, bukan lagi di gedung KPU Republik Indonesia namun di Jakarta Convention Center atau di gedung Serbaguna JCC Senayan Jakarta. Sebenarnya tidak ada alasan khusus yang disampaikan oleh KPU mengenai perubahan venue ini, namun memang sempat ada evaluasi desain venue panggung KPU RI dan keriuhan penonton yang dinilai mengganggu jalannya debat. Meski demikian dipastikan jumlah tamu undangan dari masing-masing tim pasangan calon tidak berubah, yaitu tetap 75 orang. Kemudian kita akan lihat pemirsa, untuk format debat nanti malam juga memang ada sedikit perbedaan ya di sini. Jika sebelumnya formatnya adalah town hall yakni melingkar, debat nanti malam akan berbentuk semi town hall. KPU juga menyiapkan podium untuk para cawapres dan juga cawapres diperbolehkan membawa kertas dan alat tulis. Debat juga masih akan terbagi sebenarnya dalam 6 segmen dan kali ini ada 11 panelis yang terdiri dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, kemudian juga ada dari akademisi dan juga ada dari ekonom. Nah, jika pada debat capres sebelumnya ini membahas mengenai pemerintahan, hukum hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, hingga kerukunan warga. Dalam debat nanti malam pemirsa yang akan dilakoni oleh Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Rakabuming Raka dan juga Mahfud MD, ketiganya akan adu gagasan soal isu ekonomi kerakyatan, kemudian ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Lantas bagaimana rekam jejak dan pengalaman dari ketiga cawapres dalam khususnya isu ekonomi ini? Kita akan mulai dari cawapres nomor urut 01 yaitu Muhaimin Iskandar. Kita tahu Gus Imin ini merupakan santri asal Jombang dan beliau merupakan aktivis dan juga politikus sejak lama. Gus Imin juga merupakan ketua umum PKB sejak 2005 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Menaker Trans, wakil ketua MPR RI, wakil ketua DPR RI. Dan saat ini Gus Imin ini menjabat sebagai pada saat waktu itu ya menjabat sebagai Menaker Trans, maksud kami peran Gus Imin di bidang ekonomi pada saat itu adalah ikut merumuskan upah minimum provinsi atau yang kita ketahui dengan UMP. Nah, rata-rata pada masa Gus Imin kenaikan UMP secara nasional itu pada 2013 mencapai 18,32%. Jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2012 yang hanya mencapai 10,27%. Berikutnya kita akan lihat rekam jejak dari cawapres nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya tidak asing ya Gibran ini dengan tema ekonomi karena Gibran merupakan pebisnis di bidang makanan dan minuman
pengalaman sejak muda sehingga cukup menguasai bidang ekonomi ini. Lalu terpilih sebagai wali kota Solo pada 2021 sampai sekarang. Nah, setelah Gibran menjabat, ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Solo ini menjadi 4,01% pada 2021 dan kemudian naik di 2022 ini 6,25%. Angka ini tentunya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sekitar 5,3%. Kemudian juga ada, kalau kita ketahui, Solo Technopark ya. Di sini ini juga menjadi contoh kemajuan ekonomi digital di Kota Surakarta. Lalu bagaimana dengan cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD yang kita ketahui bersama merupakan pakar di bidang hukum dan juga HAM. Nah, kita lihat Profesor Mahfud MD ini merupakan dosen sebenarnya di berbagai universitas yang ada di Indonesia seperti UII, kemudian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri 11 Maret atau UNS dan juga UI. Di level pemerintahan beliau pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terkait ekonomi, salah satu poin penting dalam perjalanan Mahfud MD adalah saat menjabat sebagai Ketua MK pada 2009, MK memutuskan alokasi dana penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2%. Dalam UU Cukai bukan hanya untuk provinsi milik pabrik rokok ya pada saat itu, tapi juga untuk provinsi penghasil tembakau. Nah, itulah tadi pemirsa mengenai fact check bagaimana nanti malam debat dari cawapres khususnya di bidang ekonomi ini. Akan seperti apa sebenarnya nanti penampilan perdana para cawapres, apa saja kekuatan dan kejutan yang mungkin akan dimunculkan ketiga cawapres. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.